Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maimun Yusuf dari kelas B dengan NIM 451423023 dari jurusan Ilmu Teknologi Kebumian, Prodi Pendidikan Geografi, akan mempresentasikan tugas hakikat pengertian agama Islam untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPD MPDI. Baik, yang pertama yaitu hakikat pengertian agama Islam. Hakikat Islam adalah sumber makna yang sebenar-benarnya atau makna yang paling dasar mengenai agama Islam. Pengertian hakikat. Kata hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-haq. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yaitu kata hak, yang memiliki arti kepunyaan, kebenaran, atau yang benar-benar ada. Sedangkan secara etimologi, hakikat berarti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Jadi hakikat adalah suatu kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenar-benarnya atau makna yang paling dasar dari suatu, seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Pengertian Islam. Islam berasal dari kata aslama, yaitu yuslimu, islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Sejarah Islam. Sejarah Islam adalah peradaban agama Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 700 Masehi yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira. Sampai dengan sekarang, Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal atau pada tanggal 21 April 570 atau 571 Masehi. Nabi Muhammad merupakan seorang anak yatim sesudah ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal ketika ia masih dalam kandungan dan ibunya Aminah binti Wahab meninggal dunia ketika ia berusia 7 tahun. Kemudian ia disuruh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, ia diasuh juga oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Nabi Muhammad kemudian menikah dengan Siti Khadijah ketika ia berusia 25 tahun. Sebagaimana diketahui, Nabi Muhammad pernah diangkat menjadi hakim pada usia 35 tahun. Kota Mekah dilanda banjir. Ia tidak menyukai suasana kota Mekah yang dipenuhi dengan masyarakat yang memiliki masalah sosial yang tinggi. Selain menyembah berhala, masyarakat Mekah pada waktu itu juga mengubur bayi-bayi perempuan. Nabi Muhammad banyak menghabiskan waktunya dengan menyendiri di Gua Hira untuk mencari ketenangan dan memikirkan masalah penduduk Mekah. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, ia didatangi oleh malaikat Jibril. Setelah itu ia mengajarkan ajaran Islam secara diam-diam kepada orang-orang terdekatnya yang dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama yang memeluk agama Islam, dan selanjutnya secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah setelah turunnya wahyu Al-Quran Al-Hijr ayat 94. Pada tahun 622 Nabi Muhammad dan pengikutnya pindah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini dinamai Hijrah. Semenjak peristiwa itu dimulailah kalender Islam atau kalender Hijriah. Penduduk Mekah dan Madinah ikut berperang bersama Nabi Muhammad dengan hasil yang baik, walaupun ada di antaranya kaum Islam yang tewas. Lama-kelamaan para muslimin menjadi lebih kuat dan berhasil menaklukkan kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad wafat, seluruh jazirah Arab di bawah penguasaan Islam. Islam telah dikenal di Indonesia pada abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Meskipun dalam frekuensi yang tidak terlalu besar, hanya melalui perdagangan dengan para pedagang muslim yang berlayar ke Indonesia untuk singgah untuk beberapa waktu. Pengenalan Islam lebih intensif khususnya di Semenanjung Melayu dan Nusantara yang berlangsung beberapa abad kemudian.
agama Islam pertama masuk ke Indonesia melalui proses perdagangan, pendidikan, dan lain-lain. Demikian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.